Fakron fid dunya. Gusti Allah boten paring menyentuhkan kefakiran, kesempitan hidup. Gusti Allah tansah gampangaken hajat-hajat kehidupanipun, gesangipun. Panjenengan saged muhasabah, saged introspeksi, saged eksplorasi, niteni lan nintingi tiang-tiang sing sregep salat jamaah. Bahkan panjenengan buktikan orang-orang yang gupuhnya sholat seperti gupuhnya ketika ke toilet. Napa maksudipun gupuhe sholat kados gupuhe teng toilet? Mangkane tiang sing teng toilet itu qadha'il hajah. Napa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan suling sholat subuh berjamaah keliling di Masjid Raudhatul Muttaqin yang dilanjutkan dengan pengajian kuliah subuh dengan mengangkat topik dahsyatnya sholat buat hidup dan kehidupan manusia. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten enjang menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan sehat saha sempat sehingga kula panjenengan sedaya saged medal dugi kriya dalam rangka melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mugi-mugi sholat subuh ingkang kita lajengaken kelawan pengaosan menika sampai isyraq nyocoki dawuhipun Kanjeng Nabi, sinten mawon sing sholat subuh kanthi jamaah dateng masjid lajeng tetep wonten masjid boten melampaui napa-napa kejawi perkawis sae, boten berkata-kata apapun kecuali perkataan yang bagus sampai isyraq dipun lajengaken napa? Dipun lajengaken salat isyraq 2 rakaat, mongko ganjaranipun, pahalanipun, fadilahipun kados nglampahi haji lan umroh kanthi sempurna. Bahkan ditambah malih man ghada ilal masjid, sinten mawon sing enjing-enjingan isuk-isukan lumampah datang masjid saperlu napa? Saperlu thalabul ilmi utawi nyampekno nyebar-nyebarno ilmu, mongko ganjaranipun kados angsal ganjaranipun haji. Dados lenggah kula panjenengan sedaya menika double ganjaran haji. Sing pertama ganjarane lumantar kula panjenengan salat subuh sampai isyraq. Nomor kalih jumenengaken majelis taklim wonten masjid, isu-isuan lumampah dateng masjid. Mila jangkepi anggen kula panjenengan sedaya wonten lebeti masjid, monggo sareng-sareng nganyarno niat iktikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu iktikafan fil masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Wonten enjang menika estune kula mbeta LCD supados punapa ingkang kula siapaken niki saged dipun tingali. Cuma mboten memungkinkan karena posisi masjid kita sedang dalam renov. Paling mboten mangke di ujung mangke sareng-sareng kita praktekkan. Niki kula gabungaken materi ingkang dipun serat dening Bapak Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin saking Pondok Haramain Pujon berkaitan dengan tuntunan sholat berdasarkan sunnah Rasul. Kula padukan kalih hasil telaah ilmiah mengumpulkan dari beberapa ahli saking Profesor Dr. Haji Ahmad Sabu saking Universitas Pajajaran. Buku menika dipun serat sekitar tahun 80-an terkait
Judul bukunya niku Hikmah Salat dan Hikmah Kesehatan dalam Salat. Dados ternyata dini teng mriki dipun awali pilih saking dari sudut ilmu kesehatan, sepindah malih dari sudut ilmu kesehatan, ternyata setiap gerakan, sikap serta perubahan dalam setiap gerakan dan sikap tubuh dalam melaksanakan sholat, mulai kula panjenengan sedaya ngadeg, mantun ngoten rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud malih, mantun ngoten ngadeg, mantun ngoten rakaat kedua, mantun ngoten tahiyat awal, rakaat terakhir tahiyat akhir. Ternyata dari seluruh gerakan-gerakan menika wonten hubungane kalih kesehatan tubuh lan kesehatan rohani kula panjenengan sedaya. Secara spiritual jelas wonten kesempatan beberapa saat ingkang kepengker kula sampun nyampeaken bilih gerakan salat ingkang kula panjenengan lampahi menika selaras kalih gerak alam semesta. Keranten apa? Wonten keterangan sing sampun kula sampaikan beberapa kesempatan ingkang kepengker bilih setiap rakaat niku wonten gerakan 360 derajat. Saking pundi? Ngadeg, rukuk wonten gerakan 90 derajat. Iktidal lajeng sujud wonten gerakan 135 derajat. Duduk di antara dua sujud, sujud malih wonten gerakan 135 derajat. 135 kali 2 270 ditambah 90 360. 360 gerakan menika sami kali gerakan bumi berputar pada porosnya sehingga wonten siang malam. Permukaan bumi sing kenging sinar matahari siang, permukaan sing membelakangi bumi malam, berputar 360 derajat. Dengan berputar 360 derajat maka ada kehidupan di muka bumi ini. Kita tidak bisa membayangkan andaikan bumi ini berhenti berputar, yang siang tetap siang, yang malam tetap malam, maka ini akan yang siang permukaannya akan terbakar, yang malam permukaan akan tertutup salju. Kalau tertutup salju maka pasti tidak akan ada kehidupan. Kenapa? Yang siang terbakar maka kehidupan di siang hari itu akan kepanasan. Yang membelakangi matahari maka akan membeku. Maka ini tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Jangankan begitu, puncak Jayawijaya, bukit atau gunung tertinggi yang ada di Indonesia, yang ada di Papua sana, di mana puncaknya selalu tertutup oleh mendung, maka puncak yang tertutup mendung itu kemudian tidak dapat sinar matahari, maka itu menyebabkan puncak itu membeku dalam titik 0 derajat. Ditambah malam hari semakin di bawah sekian derajat, minus sekian derajat Celcius, sehingga puncak ini sampai detik ini selama pohon-pohonnya tidak ditebangi, maka selama itu puncak itu masih tertutup es sampai sekarang. Nah, itu padahal berada di daerah Katulistiwa yang selalu mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan permukaan bumi yang lain. Apalagi kalau kemudian betul-betul membelakangi bumi. Begitu pula gerak ini sesuai dengan gerak sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Sel-sel ini apakah benda padat, cair maupun gas, ini terdiri dari atom. Setiap atom ada gerakan 360 derajat. Gerak ini pun bergerak seperti bumi mengitari matahari, sehingga ada bulan Masehi atau bulan Syamsiah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember. Gerak ini pun seperti gerak bulan berputar mengelilingi matahari, sehingga ada Muharram, ada Syafar, ada Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal,
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kembali ke Muharram lagi. Artinya apa? Gerak sholat yang kita jalankan ini selaras dengan kehidupan. Artinya bahwa dalam kehidupan ini ketika orang sudah meninggalkan sholat, berarti dirinya itu sudah menjadikan dirinya itu mayat sebelum dikuburkan. Jadi kalau ada orang yang sholat, yang masih hidup kemudian tidak sholat, maka sebetulnya dia menyatakan bahwa dirinya sudah mati. Lah, inilah yang kemudian kalau sudah mati gerakannya beda. Tidak sholat tapi disolati. Sekali lagi, kalau orang ini sudah meninggal maka tidak sholat tapi disolati. Tapi sholatnya ya begitu ngadeg tok. Nggak ada ruku, nggak ada iktidal, nggak ada sujud, nggak ada duduk di antara dua sujud. Kenapa? Ini sebagai simbol bahwa ketika sudah mati, sudah tidak bergerak, sudah tidak bisa melakukan amal, sudah tidak bisa melakukan apapun, amalnya sudah putus. Seluruh apa yang dimiliki sudah putus. Hubungan suami istri sudah putus. Hubungan dengan teman sudah putus semuanya. Sudah putus. Kalau sudah putus berarti udah tidak ada kehidupan, sudah tidak ada kata menyesal. Makanya satu ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa, sampai kemudian Nabi Musa sudah ada di tepian, sementara Fir'aun masih ada di tengah-tengah Laut Merah. Fir'aun hendak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Namun itu sudah terlambat. Pernyataan isyhadnya Fir'aun terhadap Nabi Musa sudah terlambat. Hendak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, nyawa itu sudah di kerongkongan. Di dalam satu riwayat, malaikat itu sudah menyumpal mulut Fir'aun itu dengan lumpur dari dasar lautan, sehingga yang terucap adalah asyhadu alla ilaha, aku bersaksi tidak ada Tuhan sama sekali. Lengkap sudah bahwa Fir'aun itu dalam kekufurannya. Maka kemudian untuk menunjukkan atas kekufuran Fir'aun itu, jasadnya Fir'aun tetap awet, tidak hancur, supaya orang-orang yang hidup saat ini melihat tentang betapa sombong angkuhnya manusia tetap tidak akan mampu melawan kekuasaan dan kemahabesaran Allah. Tetap walaupun Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan, tapi ternyata tetap mati juga. Nah, sholat yang kita jalankan ini adalah sebagai iktibar bahwa sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini selaras dengan kehidupan alam semesta ini. Maka tidak heran di dalam simpulan beberapa hadis tersimpulkan man hafadha ala khamsa bil jamaah, man hafadha ala khamsa bil jamaah. Siapa yang sholat atas 5 sholatnya bil jamaah, sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maka orang-orang yang mengerjakan sholat ini, man hafadha ala sholawatil khamsa, man hafadha ala sholawatil khamsa, siapa man sapane wong hafadha kang jaga sapa man ala sholawati ing atase pira-pira sholawate al khamsa kang 5, berarti sholat 5 waktu bil jamaah kelawan jamaah, falau khamsata asya, maka baginya akan mendapatkan 5 keberuntungan. Apa 5 keberuntungan itu? Pertama, la yusibuhu faqrun fid dunya. Gusti Allah mboten paring menyentuhkan kefakiran, kesempitan hidup. Gusti Allah tansah gampangaken hajat-hajat kehidupanipun, gesangipun.
panjenengan saged muhasabah, saged introspeksi, saged eksplorasi, niteni lan nintingi tiang-tiang sing sregep salat jamaah. Bahkan panjenengan buktikan orang-orang yang gupuhnya sholat seperti gupuhnya ketika ke toilet. Napa maksudipun gupuhe sholat kados gupuhe teng toilet? Mangkane tiyang sing teng toilet itu qadha'il hajah. Napa qadha'il hajah itu? Nekani sekonyong-konyong untuk betul-betul mengejar untuk buang hajat. Contonipun saumpami jenengan kepengen pipis, pun teng pucuk niku, pun kentup-kentup niku, mantun ngoten, wis engko sik tak delok sinet filme sik apik tak delok dhisik. Utawa seneng lagu tak ngentekno sak lagu tok iki, tak rungokno. Utawi wonten tamu, wis engko ae ngenteni tamune mulih. Ya napa? Kuat mboten? Mboten kuat. Lah, artosipun nalikane kula panjenengan sedaya mireng azan, pendengaran kula panjenengan sedaya nalikane mireng azan, lanjut kula panjenengan sedaya gopoh nglampahi salat, mongko niki jenengan buktekaken. Jenengan gopoh nglampahi salat, maka sungguh ini adalah sudah selaras dengan kehidupan alam semesta ini. Fa insyaallah jikalau kita sudah istiqomah seperti itu, maka sungguh kita tidak akan merasa galau. Napa niku galau? Gelisah antara harapan dan keinginan. Tidak akan galau dengan kehidupannya. Tetap yakin bahwa sesungguhnya Allah akan kafi, akan mencukupi. Itulah yang kemudian fakta menunjukkan orang-orang yang betul-betul mampu menjaga sholat 5 waktunya dengan berjamaah, betul-betul la yusibu faqran fid dunya. Allah tidak akan menimpakan kefakiran hidup di dunia. Apa buktinya? Contoh sholat subuh seperti ini, man sholat subha bil jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Sinten mawon tiyang sing sholat subuh kanthi jamaah, mongko piyambakipun dalam jaminan Allah. Hidup yang dijamin itu enak. Namanya hidup yang dijamin itu apa yang diinginkan, walaupun itu tidak muluk-muluk, sekecil apapun yang kita inginkan, jikalau sudah menempati martabat istiqomah, maka ini Allah akan menjawab apa yang menjadi keinginan di hati kita dan di pikiran kita. Karena itu orang-orang yang sholat jamaahnya sudah istiqomah tidak pernah gelisah, karena setiap hal itu akan ada solusi. Sekecil apapun itu ada solusi. Saya sering membuktikan niku. Satu ketika ada urusan kantor yang butuh itu, saat itu kula mendapat amanah untuk melakukan monitoring pendidikan kesetaraan, ujian pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salaf, PKPPS. PKPPS pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salaf. Wonten Bojonegoro lan wonten Tuban. Keleresan surat perjalanan dinas kula niku tertulis Lamongan sing teng Tuban. Akhiripun hal-hal yang hubungannya dengan penggantian transport dan sebagainya tidak bisa dilakukan kecuali harus minta tanda tangan ulang ke Tuban. Saat administrasi menyampaikan surat menika, posisi menjelang zuhur. Mantun ngoten kula wis jarno kono, Mbak. Iki wis tak tinggal salat, wis urusan kowe. Saya tetap salat zuhur. Begitu selesai salat zuhur, saya buka laptop, tidak seberapa lama, salah satu staf dari Kemenak Tuban datang.
Kebetulan saat itu ambil ijazah pondok pesantren. Nah, saat itulah yang kemudian, loh, tuh keleresan jenengan dugi niki kula nyuwun tulung, jenengan suwun tanda tanganaken teng pondok pesantren Langitan sing kita kunjungi kemarin. Yang bawah ini minta tanda tangan kepala kantor. Pas niku dinten apa? Dinten Kemis. Benjing jenengan kirintunaken lewat JNE napa lewat paket nggih Jumat dugi. Ndak usah datang ke sana. Hal-hal seperti itu sering saya alami. Artosipun lek kula panjenengan sedaya pun gopoh salate kados gopohe. Lah lek saumpami wong jenengan teng perjalanan niku lho, rekreasi ziarah wali gangsal ngoten. Mantun ngoten wonten sing kepengin pipis. Kinten-kinten dijarno teng bis. Paling-paling Pak sopir niki mangke lek wonten pom bensin nggih, jenengan menggok nggih. Lek mboten nutut pokoke wonten masjid. Mangke kula tak nunut teng kamar mandine masjid. Mboten kinten mangke mawon niki pun meh dugi bonang. Setengah jam malih dugi bonang mboten kira. Artosipun posisi seperti itu kita aja sudah. Lah ini sudah panggilan Allah. Kalau ini sudah panggilan Allah, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan itu? Dan kata la yusibu fakron itu sudah terbukti. Yang kedua, yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri. Allah akan mengangkat, akan membebaskan min azabil qabri, dari ancaman siksa kubur. Kalau kita sudah mampu menggenapkan sholat 5 waktu kita dengan jamaah, dan kemudian ketika azan mengumandang dan kita tergopoh-gopoh untuk datang, maka kebahagiaan yang kedua adalah yarfa'ullahu ta'ala adzabal qabri. Allah akan mengangkat atau membebaskan atau menghilangkan atau memberi pengampunan, garansi atas ancaman siksa kubur. Lah cuma sing setunggal niki nangkape nggih kanthi iman, kanthi percaya tumrap ping punapa ingkang dipun dawuhaken dening Kanjeng Nabi, sing dijanjekna dening Kanjeng Nabi. Keranten napa? Mboten mampu dibuktikan kejawi saumpami Pak Mudin pas mantun nguburaken lagi diuruki, lagi ditalkin, moro-moro ngoten langsung malaikat kan dugi. Nalikane kula panjenengan sedaya pun dikubur, diuruki tanah, ditinggalaken, mangkane nalikane ziarah disunahaken mundhut tanah mantun ngoten dideleh teng niku kalih maca Fatihah utawi maca sholawat, supados Fatihah sholawat niku saged bantu si jenazah sing mantun dikubur niku gampang gangsar oleh jawab pitakoni malaikat. Lah saumpama mantun ngoten ditinggal langsung digepuki malaikat, langsung mecungul. Tahu mecungul itu? Langsung bangkit dari kuburnya, langsung bersaksi, ciloko, ciloko, aku ciloko, aku ciloko. Apa ciloko? Aku digepuki malaikat. Apa digepuki? Aku gak tahu sholat, wae poso gak tahu poso, donyaku akeh gak tahu zakat, duwe kesempatan haji gak gelem budal, digepuki malaikat karena apa? Gak amanah tumraping donya ingkang dipun titipaken Gusti Allah dhateng kula. Saumpami wonten setunggal napa kalih mawon sing digepuki malaikat, sing disiksa malaikat, lumantar napa? Lumantar maksiat, mongko yekti sedaya menungsa niku mboten purun maksiat. Lah nangkepe tumraping kula panjenengan sedaya lek sampun istiqomah salat jamaahipun nggih kanthi iman yakin bilih kelawan mekaten menika kados mekaten menika jangkepi mekaten menika yekti leres niki sebagai garansinipun Gusti Allah
untuk mendapatkan pengampunan Allah dari ancaman siksa kubur. Sing nomor 3 napa? Yu'ta kitabahu biyamini. Pilih tiang-tiang sing ahli sholat jamaah menika angsal catetan amal-amalipun kelawan tangan tengen. Lek niki saged dipun hitung. Ya napa ngitungi? Sholatul jamaah afdalu min sholati fardin bi sab'in wa isrin darajah. Wonten riwayat lain itu bi khamsi wa isrin darajah. Pilih sholat jamaah dibandingkan sholat piyambak perbedaannya 27 derajat. Wonten riwayat lain itu 25 derajat. Ada yang menafsirkan kenapa ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Ada yang menafsirkan begini, yang 25 derajat itu untuk sholat sirri, sholat zuhur, sholat asar. Sing 27 derajat niku sholat jahar, sholat maghrib, isya, subuh. Keranten sing 2 derajat itu bonus ketika mendengarkan bacaan Fatihah dan bacaan ayat. Apakah 25 derajat atau 27 derajat urusan yang lain. Tapi yang kita hitung adalah membedakan orang yang ahli sholat jamaah dengan orang yang tidak pernah sholat jamaah. Sering saya ibarat ada 2 orang, dua-duanya di akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan sholat. Yang pertama, dia sejak lahir sampai meninggal tidak pernah meninggalkan sholat, tapi tidak pernah sholat jamaah dari lahir. Yang kedua, taruhlah dia baru sholat setelah umur 40 tahun sampai meninggal, tidak pernah baru sholat setelah umur 40 tahun sampai meninggal, dia tidak pernah meninggalkan sholat dan tidak pernah meninggalkan jamaah. Kita buat contoh, dua-duanya mendapatkan usia 60 tahun. Tiang kalih niki kalih Gusti Allah dipun paringi umur 60 tahun. Sing nomor setunggal sholat piyambak ganjarane setunggal. Sing jamaah sholat jamaah ganjarane 17. Mulai lahir sampai pejah 60 tahun. Berarti dia mendapatkan pahala sholat ya 60 tahun itu. Sing setunggal niki mulai umur 40 tahun selalu melaksanakan sholat jamaah. Sholat subuh jamaah ganjarane pinten? 27. Kados sholat piyambak 27 hari. Sholat zuhur ganjarane 17. Kados sholat piyambak 27 hari. Asar, maghrib, isya kados sholat piyambak 17 dinten. Mulai subuh sampai isya berarti kados sholat piyambak 27 hari. Lek sedasa tahun. Sedasa tahun. Lek 1 tahun 27 tahun. Lek sedasa tahun 270 tahun. Susuk mboten kali sing pertama kalau susuk pinten? 210. Sek susuk 210. Sek susuk 210. Lek 20 tahun 540 tahun. Susuk pinten? Susuk 480 tahun dibandingkan sholat piyambak kalau wau. Niki nembe sholate
kanthi jamaah. Syarat jamaah niku wonten imam kalih wonten makmum. Wonten imam, wonten makmum. Imam kalih makmum. Dereng dugi griya lek panjenengan ingkang sampun kula waosaken pengaosan ingkang kepengker dugi griya panjenengan mundhut wudu. Keranten hadisipun man tawaddoa fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, berarti dia berwudu menyempurnakan wudunya, kemudian summa kharaja mongko kari-kari metu sapa wong kang wudu kanthi sempurna ilal musholla tumeka nang tempat salat inggih menika masjid. Lam yakhrujhu piyambake boten medal illa shalah kejawi nglampahi salat. Berarti hadis niki nuansane surasane bilih kula panjenengan sedaya dateng griya wudu nyempurnakno wudune mongko nuli-nuli kula panjenengan sedaya melampah dateng masjid nglampahi salat. Napa sing dipun janjikaken Kanjeng Nabi, lam yahtu khotwatan, boten wonten satu langkah pun dari langkah kakinya illa rufiat lahu darajatan, kecuali diangkat derajate, wa hutabiha an husayiatan, lan dibusek dosane setiap satu langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Wonten sing mlampah miyos mawi jalan kaki niku. Saumpami panjenengan miyos dugi griya melampah medal dugi griya dateng masjid Raudhatul Muttaqin niki wau 200 langkah bidal dateng masjid balik malih 200 langkah mongko 400 langkah mendapatkan 400 kesempatan derajat yang Allah angkat buat kita, mendapatkan 400 dosa yang dihapus, yang dihapus sing disepuro dening Gusti Allah. Langkah dereng salate mila leres tiang-tiang sing ahli salat jamaah niku benjing catetane angsal catetan kelawan tangan tengen, berarti amal saene langkung kathah tinimbang amal awonipun. Kranten benjing wonten dinten kiamat niku catetan wonten kalih, piyambak angsal catatan tangan kanan nopo catatan tangan kiwa. Lek tangan kanan berarti amal ibadai langkung kathah, lek catatan tangan kiwa maksiate langkung kathah. Lek amal ibadai langkung kathah berarti abot timbangan amal saenipun. Cuma kantun setunggal. Lek catatan amalipun akeh kinten-kinten gawe gelo tiang niku lebih banyak napa boten. Lek nalikane dosa sing dilampahi nggih kathah sinaosa pun ditakdiraken mlebet swarga, nembe teng lawangi swarga kathah sing protes. Kranten napa? Kanjeng Nabi dawuh atadrun mal muflis. Satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah engkau orang yang bangkrut itu, orang yang pailit itu? Maka sahabat bertanya, al muflisu malla laisal minna dirham wala mata, bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada kami ini tidak punya harta atau habis harta dan uang kami. Jadi sahabat menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehabisan harta dan kehabisan uang. Tapi Rasulullah menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan amal sholat, dengan amal puasa, dengan amal zakat, tapi tetap ada dosa dari mulut, dari tangannya dan lain sebagainya. Sehingga ketika timbangan catatan amal baiknya lebih banyak, baru di depan pintu surga, maka orang-orang yang disakiti itu datang satu persatu untuk nuntut. Ketika orang yang nuntut itu diambilkan pahala sholat, ketika pahala sholatnya habis, diambilkan pahala, masih ada orang yang nuntut, diambilkan pahala puasanya. Ketika pahala puasanya habis, masih ada orang yang nuntut, diambilkan dari pahala zakatnya.
Ketika amal ibadahnya habis, maka dimasukkan sebagai dosanya. Maka di akhir hadis faturihat summa faturihat ilanar, maka dilemparlah dia dan dilemparkanlah dia ke dalam neraka. Berarti salat ingkang kula panjenengan lampahi menika yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Apa makna salam itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti selepas kita sholat betul-betul mampu menebarkan kedamaian buat orang lain. Punya mulut, tidak digerakkan mulutnya hanya untuk berbuat baik aja. Tidak pernah digerakkan mulutnya ini untuk berkata-kata yang buruk. Tidak digerakkan mulutnya ini untuk ngerasani orang lain. Tidak digerakkan mulutnya ini untuk berghibah. Tidak digerakkan mulutnya ini untuk berhasud ria. Karena apa? Iyyakum wal hasada, hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu yakulul hasanat, akan menghancurkan amal ibadahnya kama takulun narul hatoba, seperti api yang memakan kayu bakar. Nah, sholat yang kita jalani, salam ke kanan berarti berjanji akan menebarkan kedamaian kepada siapapun, depan kita dan kanan kita. Salam ke kiri disempurnakan dengan salam ke kiri, menebarkan kebaikan orang yang ada di sebelah kiri kita dan belakang kita, sehingga sepanjang kita kemanapun akan menebarkan kebaikan. Dan inilah yang akan menggenapi yukto kita babiyam ini, akan menggenapi catatan amal baik kita dengan catatan amal ibadah kita ini. Dan yang keempat, yamurru ala siratil kalbarqil khatif, akan lewat di mana? Lewat di sirat yang menghubungkan padang mahsyar dengan surga, di antara adalah neraka, akan lewat seperti kilat yang menyambar. Dan beruntunglah buat orang-orang yang ahli sholat jamaah, yang jaga sholat 5 waktunya dengan jamaah. Mudah-mudahan yadkhulullahul jannata bila azab wala hisab. Mudah-mudahan Allah berkenan memasukkan surganya bila azab, tanpa siksa, wala hisab, dan tanpa dihitung lagi. Dan inilah yang kemudian akan menyertakan buat kita yang saat ini sudah lolos 50 tahun, yang dapat kita persiapkan ya ini, karena cepat atau lambat kita pasti akan meninggalkan dunia ini. Lah, di saat kita meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan sholat kita yang kita lakukan di awal waktu ini nyocoki dengan jawabannya Kanjeng Nabi atas pertanyaan Abdullah bin Mas'ud. Di dalam Sahih Bukhari, di dalam Sahih Muslim, Rasulullah ditanya oleh Abdullah. Apa pertanyaan Abdullah ini? Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha. Ditanya ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Rasulullah menjawab as-salatu ala waqtiha, salat awal waktu. Pertanyaan yang lain, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang mendekatkan, yang paling mendekatkan? Sepindah malih, amal napa Kanjeng Nabi ingkang langkung ngidekaken al jannata swarga? Kanjeng Nabi jawab as-salatu ala waqtiha, salat ingkang dipun laksanaken wonten awal waktu. Wonten riwayat itu fi awali waqtiha, di awal waktunya. Setelah mendapatkan itu, untuk menggenapi lagi tsumma ayun, napa malih Kanjeng Nabi? Mongko Kanjeng Nabi jawab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian bertanya lagi tsumma ayun, napa malih Kanjeng Nabi? Jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Artosipun kula panjenengan sedaya nalikane gopoh salat kula panjenengan sedaya kados gopoh teng kamar kecil. Begitu kula panjenengan sedaya mireng azan, lajeng kula panjenengan gopoh
Mboten kadang-kadang keruku adzan lereng teng jeding teng jeding mboten leren mboten mari-mari sampai komat lho terus teng jeding ditutuk-tutukno oleh ya adus ya sembarang sampai teng masjid kantun tahiyat terakhir. Balik pun adzan ngoten dipun perkiraaken kinten-kinten miyos dugi griya dateng masjid iku nutut mboten. Langkah kaki niki nutut mboten. Lek mboten nutut nggih pun adus wudu tok. Lek kepengin adus tangi. Lah sakniki niku wau subuh jam pinten niku? Subuh jam sekawan langkung 58. Jam sekawan kirang kalih menit. Pun kurung adzan biasane lek mlampahi lek pun adzan datang masjid niku mboten nutut. Pun ansal komat ditutuk-tutukno. Kecuali lek qadhail hajah lho nggih. Qadhail hajah niku mboten saged di kesusu-susu kedah tuntas. Lek mboten tuntas beto najis. Nah, artosipun lek pun mekaten insyaallah punapa ingkang dipun janjiaken Kanjeng Nabi tumus dhateng kula panjenengan sedaya. Keranten punapa gesang kula panjenengan sedaya kan mboten sumrap. Kapan kula panjenengan sedaya niki meninggalkan dunia ini? Sepindah malih kapan kula panjenengan sedaya meninggalkan dunia ini? Ternyata sedaya punapa ingkang dipun ajaraken dening Kanjeng Nabi niki sedaya niki nyocoki kalih gesang kula panjenengan sedaya. Bahkan setiap gerakan-gerakan ingkang kula panjenengan lampahi niki saged nuwusaken kesehatan. Nah, niki mangke habis niki lek materi niki mangke kula sampeno lek napa niku lek sampun wonten niki memungkinkan kula masang LCD paling boten punapa ingkang sampun kita bahas beberapa saat yang lalu kita praktekkan bareng-bareng, tinggal panjenengan posisi gerak salat panjenengan milih sing pundi monggo. Nah, gerakan-gerakan itu ada gerakan yang paling bagus terhadap kesehatan. Di gerakan-gerakan itu ada gerakan yang paling bagus di kesehatan kita. Monggo, ada waktu 10 menit langsung bikin barisan untuk kita mencoba, kita praktekkan dari apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah, yang ditontonkan oleh Rasulullah, mulai dari berdiri, mulai dari napa? Saat kita takbir, apakah takbir di atas telinga? Kalau takbir di atas telinga ini dawuh Kanjeng Nabi ingkang dipun riwayataken dening Imam Baihaqi, apakah posisi tangan ini ada di antara telinga atau di antara pundak dan telinga? Ini hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Nasai. Apakah lurus dengan pundak? Ini hadis berdasarkan riwayat Imam Bukhari. Apakah lurus dengan dada? Ini berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud. Cuma keseluruhan itu posisi jari jemari tidak boleh terlalu direnggangkan dan tidak boleh dirapatkan, yang mana jari ini tetap dalam posisi rileks dan dihadapkan ke kiblat semua. Posisi jari ini menghadap ke kiblat semua. Setelah itu kita takbiratul ihram. Di takbiratul ihram itu, apakah ketika takbiratul ihram posisi sendakep kita, lipatan tangan kita taruh di atas dada? Kalau kita taruh di atas dada, ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Huzaimah. Bisa dilihat di dalam Syarah Al-Muwatta jilid 1 halaman 321 atau tafsir Ibnu Katsir jilid 4 halaman 558. Di atas dada atau persis di dada, ini berdasarkan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Atau di atas pusar, kalau di atas pusar ini berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud. Atau di bawah pusar, ini berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud. Atau tidak pakai sendakep, ini juga berdasarkan riwayat Abu Dawud. Nanti coba dirasakan di mana, dan nanti akan kita ambil nilainya. Kemudian ketika sujud,
ketika rukuk, ketika i'tidal, ketika duduk di antara dua sujud dan bangun di antara dua sujud, langsung ini nanti kita praktekkan. Pas begitu selesai praktek, kita lanjutkan sholat isyraq untuk ambil pahala haji dan umroh sempurna. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kula panjenengan sedaya barokah umur kula panjenengan sedaya, barokah keluarga kula panjenengan sedaya, barokah keturunan kula panjenengan sedaya, barokah rizki kula panjenengan sedaya, luweh tur-turah saged didamel sangu teng Mekah untuk melaksanakan haji maupun umroh. Masih ada sisa, bisa untuk memperbaiki atau membeli rumah, masih ada sisa, bisa untuk membeli mobil walaupun belum mewah, masih ada sisa. Mudah-mudahan ada pekarangan atau sawah yang dijual yang bisa kita beli, dan mudah-mudahan sebelum kita meninggal kita bisa berwakaf, karena ini akan tetap mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Al-Fatihah. Iya kan.